Bayangkan dunia di mana penemuan besar, perhitungan rumit, dan simulasi ilmiah yang dulu butuh bertahun-tahun untuk diselesaikan, kini bisa dilakukan dalam hitungan detik. Inilah dunia yang sedang dibuka oleh superkomputer dan komputer kuantum. Dua inovasi luar biasa yang mengubah batasan teknologi dan pengetahuan manusia. Pada tahun 1960-an, ketika orang-orang masih mengembangkan komputer sebagai mesin sebesar lemari dengan kemampuan terbatas, Seymour Cray menciptakan sesuatu yang mengejutkan. Superkomputer pertama yaitu CDC 6600. Mesin ini seperti datang dari masa depan, mampu memproses data jauh lebih cepat daripada komputer manapun saat itu. Dengan ukuran sebesar ruangan dan dilengkapi ribuan komponen yang saling terhubung, superkomputer menjadi simbol kekuatan dan ketetapan teknologi. Lembaga penelitian terkemuka langsung berlomba mendapatkannya, berharap bisa memanfaatkan kecepatan superkomputer untuk meramalkan cuaca, merancang senjata, hingga mempelajari rahasia DNA manusia. Dari waktu ke waktu, superkomputer semakin canggih. Kini, superkomputer seperti Frontier dan Fugaku di Jepang memiliki kemampuan hingga exascale, yaitu 1 miliar operasi per detik, kecepatan yang sulit dibayangkan oleh otak manusia. Dengan kecepatan ini, kita bisa melakukan simulasi mendetail tentang perubahan iklim, eksplorasi luar angkasa, hingga pemodelan evolusi alam semesta. Superkomputer adalah alat luar biasa yang memungkinkan manusia berpikir lebih cepat daripada sebelumnya, menembus batas sains, dan mempercepat penemuan-penemuan yang akan membentuk masa depan. Namun, di balik kesibukan dunia superkomputer, sesuatu yang lebih misterius tengah muncul: komputer kuantum. Berbeda dari superkomputer yang memperkuat konsep komputer klasik, komputer kuantum menggunakan prinsip-prinsip fisika kuantum yang unik dan nyaris seperti sihir. Alih-alih bekerja dengan bit 0 dan 1 seperti komputer biasa, komputer kuantum bekerja dengan qubit, unit informasi yang dapat menjadi 0 dan 1 secara sekaligus, melalui konsep superposisi. Efeknya, komputer kuantum mampu menyelesaikan jenis perhitungan yang tidak mungkin dilakukan oleh komputer klasik atau bahkan superkomputer sekaligus. Komputer kuantum seperti yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Google dan IBM menawarkan potensi revolusioner. Mereka bisa menguraikan enskripsi yang paling kuat, memungkinkan penelitian kimia yang rumit, hingga membantu dalam pencarian obat untuk penyakit-penyakit langka. Bahkan komputer kuantum memiliki potensi untuk menstimulasikan seluruh struktur atom dan molekul, membuka pintu bagi kita untuk memahami rahasia alam semesta pada skala mikroskopis. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kolaborasi antara kedua jenis komputer ini akan membawa kita menuju era baru penemuan, di mana misteri alam semesta, kode kehidupan, dan rahasia tersembunyi dari ruang dan waktu akhirnya bisa terungkap. Inilah kisah yang menakjubkan tentang bagaimana teknologi tak hanya menjadi alat, tetapi juga partner manusia dalam menjelajahi hal yang tadinya tidak mungkin, dan membawa masa depan lebih dekat ke dalam genggaman kita. Jadi, siapakah yang lebih powerful? Superkomputer atau komputer kuantum? Mari kita bahas di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Superkomputer adalah komputer yang memiliki kapasitas pemrosesan yang sangat besar dibandingkan dengan komputer biasa. Ia dirancang untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks dan besar dalam waktu yang jauh lebih singkat, dan sering digunakan dalam bidang yang memerlukan pemrosesan data tingkat tinggi, seperti prediksi cuaca. Superkomputer dapat menghitung perubahan cuaca di seluruh dunia dalam waktu singkat, memperkirakan pola iklim, badai, dan bencana alam lainnya dengan akurasi yang tinggi. Superkomputer juga digunakan dalam bidang penelitian ilmiah, seperti fisika partikel, biologi molekuler, simulasi reaksi kimia, dan astrofisika.
Mereka mampu membuat simulasi kompleks yang memerlukan banyak perhitungan matematika dan fisika. Untuk menganalisis data yang sangat besar seperti data genom manusia, superkomputer sangat berguna karena mampu memproses triliunan data dengan cepat. Superkomputer juga sering digunakan untuk melatih model AI yang besar, yang memerlukan perhitungan intensif, terutama dalam deep learning. Komputer ini dibangun dengan menggunakan ribuan hingga jutaan prosesor yang bekerja secara paralel untuk menyelesaikan tugas-tugas besar lebih cepat dan efisien. Salah satu superkomputer terkuat di dunia adalah Frontier di Oak Ridge National Laboratory, Amerika Serikat, yang memiliki kemampuan komputasi melebihi 1 exaflop atau 1 miliar operasi per detik. Bayangkan komputer biasa seperti mobil keluarga yang andal untuk perjalanan sehari-hari. Mobil ini bisa membawa Anda ke kantor, sekolah, atau toko, cukup cepat dan nyaman. Namun, kita bisa membutuhkan kecepatan luar biasa untuk balapan atau kekuatan besar untuk mengangkut beban raksasa. Mobil keluarga tentu tidak cukup. Disitulah superkomputer berperan. Superkomputer adalah monster kecepatan dan kekuatan, seperti kereta peluru atau jet supersonik. Mereka dirancang bukan untuk tugas-tugas sederhana, tetapi untuk menjalankan perhitungan yang sangat berat, yang bahkan ribuan komputer biasa tidak bisa menangani. Komputer biasa bisa menjalankan jutaan instruksi per detik, itu sudah termasuk cepat. Tapi superkomputer bisa menjalankan kuadriliun instruksi per detik. Artinya, superkomputer dapat menyelesaikan perhitungan yang membutuhkan waktu berjam-jam pada komputer biasa hanya dalam hitungan detik. Jika komputer biasa memiliki satu atau beberapa prosesor, superkomputer bisa memiliki jutaan prosesor yang bekerja secara bersamaan. Inilah yang membuatnya mampu melakukan pekerjaan berat secara simultan, seperti memprediksi cuaca global atau menstimulasikan reaksi nuklir. Komputer biasa bisa diletakkan di meja atau bahkan di pangkuan Anda jika itu laptop. Sebaliknya, superkomputer bisa sebesar ruangan gym atau bahkan gedung bertingkat dengan biaya jutaan hingga miliaran dolar untuk membangunnya. Superkomputer membutuhkan energi yang sangat besar sebanding dengan ribuan rumah, sementara komputer biasa hanya perlu listrik sebanyak perangkat rumah tangga lainnya. Jadi jika komputer biasa adalah alat sehari-hari, superkomputer adalah raksasa yang hanya dipanggil ketika kita perlu menangani pekerjaan yang tak bisa diselesaikan oleh perangkat lain. Inilah teknologi yang membantu kita memahami alam semesta, menjelajahi dunia mikroskopis dan mempercepat riset ilmiah yang paling kompleks di dunia. Superkomputer pertama yang dirancang oleh Cray adalah CCD6600 yang diluncurkan pada tahun 1964 oleh perusahaan Control Data Corporation, yaitu CDC. Di masanya, CDC 6600 benar-benar luar biasa, dengan kecepatan 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan komputer lainnya. Mesin ini mampu menyelesaikan hingga 3 juta instruksi per detik, membuatnya dijuluki sebagai superkomputer pertama di dunia. Cray punya cara berpikir yang unik. Dia merancang CDC 6600 dengan sistem yang memungkinkan komputer bekerja secara paralel atau simultan pada beberapa tugas sekaligus. Tidak hanya itu, Cray juga menggunakan desain sirkuit yang lebih efisien, sehingga CDC 6600 bisa mencapai kecepatan yang luar biasa untuk masanya. Komputer ini menjadi andalan lembaga-lembaga penelitian, khususnya dalam bidang fisika dan kimia, untuk melakukan simulasi ilmiah yang rumit. Kesuksesan Cray di CDC 6600 mendorongnya untuk terus menciptakan komputer yang lebih kuat. Pada tahun 1972, dia mendirikan Cray Research yang memperkenalkan Cray 1 pada tahun 1976. Cray 1 adalah superkomputer pertama yang banyak digunakan di pusat penelitian besar di dunia, seperti Los Alamos National Laboratory di AS. Bentuk Cray 1 juga sangat ikonik, melingkar seperti tapal kuda, untuk mempersingkat jalur listrik dan membuat aliran data lebih cepat. Superkomputer memungkinkan manusia melakukan simulasi atau perhitungan besar yang sebelumnya hampir tidak mungkin dilakukan. Mereka digunakan untuk meramalkan cuaca, merancang pesawat, meneliti gen manusia, dan bahkan dalam pencarian ruang angkasa.
Contohnya, superkomputer hari ini membantu ilmuwan memahami perubahan iklim dengan mengolah data cuaca di seluruh dunia secara bersamaan. Perkembangan superkomputer setelah era Cray sangatlah pesat. Saat ini, superkomputer seperti Frontier dan Fugaku di Jepang mampu melakukan lebih dari 1 exaflop atau 1 miliar operasi per detik, sesuatu yang tidak terbayangkan pada masa Cray. Perangkat ini bekerja menggunakan jutaan core atau inti prosesor yang saling terhubung dan saling mendukung, sehingga seolah-olah menjadi satu mesin yang sangat kuat. Superkomputer adalah bukti bahwa teknologi terus berkembang menuju sesuatu yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih efisien. Dari sebuah ide sederhana Cray di tahun 1960-an hingga pencapaian luar biasa saat ini, superkomputer telah membawa kita ke era di mana sains dan teknologi menjadi bagian dari perubahan besar di dunia. Apa itu komputer kuantum? Komputer kuantum adalah jenis komputer yang sangat berbeda dari komputer yang biasa kita gunakan setiap hari. Bayangkan komputer biasa seperti mesin yang sangat pandai menjawab pertanyaan, tetapi hanya bisa memilih antara iya atau tidak dalam setiap langkahnya. Nah, komputer kuantum bermain di level yang jauh lebih menakjubkan. Komputer kuantum bekerja dengan qubit, bukan bit seperti komputer biasa, yang bisa berada di posisi 0 dan 1 secara bersamaan. Ini terjadi karena qubit mengikuti aturan fisika kuantum, sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal kecil di tingkat partikel subatomik, di mana hal-hal aneh dan luar biasa bisa terjadi. Fisika kuantum adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari dunia yang sangat kecil, yaitu partikel-partikel yang jauh lebih kecil dari atom, seperti elektron dan foton. Di dunia mikroskopis ini, hukum-hukum fisika yang biasa kita kenal, seperti gravitasi atau gerak, seringkali tidak berlaku dengan cara yang kita pahami sehari-hari. Sebaliknya, partikel-partikel di dunia kuantum mengikuti aturan-aturan yang tampak aneh dan tidak masuk akal, namun benar-benar nyata. Berikut adalah 2 konsep utama dalam fisika kuantum yang menjadi dasar bagi komputer kuantum. Superposisi. Di dunia kuantum, partikel seperti elektron bisa berada di 2 kondisi berbeda pada waktu yang sama. Bayangkan koin yang dilempar ke udara. Saat berputar, koin itu belum menentukan apakah akan jatuh di sisi angka atau gambar. Dalam superposisi, koin seperti ini bisa berada di kedua sisi sekaligus sampai kita melihatnya. Qubit dalam komputer kuantum juga bisa berada di posisi 0 dan 1 sekaligus, yang membuat komputer kuantum bisa melakukan lebih banyak perhitungan sekaligus dibandingkan komputer biasa. Yang kedua yaitu keterkaitan kuantum atau entanglement. Ini adalah fenomena ajaib di mana 2 partikel terhubung satu sama lain sedemikian rupa, sehingga jika satu partikel berubah, yang lain langsung ikut berubah. Meskipun mereka berada jauh terpisah, ibarat 2 orang kembar yang bisa saling mengetahui pikiran atau perasaan masing-masing tanpa harus berbicara. Dalam komputer kuantum, entanglement memungkinkan qubit saling terhubung secara instan, sehingga perhitungan bisa berjalan lebih cepat dan lebih kompleks. Fisika kuantum mengajarkan kita bahwa di tingkat paling kecil, realitas bisa bekerja dengan cara yang berbeda dari apa yang kita lihat sehari-hari. Dan inilah yang menjadi dasar komputer kuantum. Dengan memanfaatkan aturan-aturan aneh ini, komputer kuantum bisa melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan komputer biasa, membuka potensi besar untuk masa depan teknologi, ilmu pengetahuan, dan bahkan cara kita memahami alam semesta. Awal mula penciptaan komputer kuantum adalah cerita yang berawal dari pertanyaan besar. Bagaimana jika kita bisa memanfaatkan aturan-aturan aneh dari dunia kuantum untuk membuat komputer lebih cepat, lebih kuat daripada apa yang pernah ada? Pada tahun 1980-an, seorang ilmuwan fisika bernama Richard Feynman mulai memikirkan bagaimana komputer klasik memiliki batas dalam melakukan perhitungan tertentu. Feynman sadar bahwa komputer klasik tidak cukup kuat untuk memodelkan sistem fisika yang sangat kecil, seperti molekul dan atom yang berperilaku mengikuti aturan fisika kuantum. Saat itulah ia mulai bertanya, bagaimana kalau kita membuat komputer yang bekerja berdasarkan hukum kuantum itu sendiri? Ide ini terdengar luar biasa, tetapi juga sangatlah rumit.
Pada saat itu, konsep komputer kuantum masih seperti cerita fiksi ilmiah. Menarik, tetapi nyaris mustahil. Namun di tahun 1994, seorang ahli matematika bernama Peter Shor menemukan cara untuk menggunakan komputer kuantum untuk memecahkan masalah matematika yang sangat rumit, seperti memecahkan kode enskripsi. Penemuan ini menghebohkan dunia sains karena menunjukkan bahwa komputer kuantum bisa menjadi lebih dari sekedar hanya ide. Penemuan Shor membuat para ilmuwan semakin bersemangat. Mereka mulai mengembangkan teknologi kuantum, mencoba menciptakan qubit, unit dasar komputer kuantum, dan merancang sistem yang bisa menangani qubit ini tanpa mudah terganggu oleh lingkungan sekitarnya. Prosesnya sulit karena qubit sangatlah sensitif dan bahkan sedikit gangguan bisa membuatnya lupa posisi. Selama beberapa dekade, ilmuwan dan insinyur terus bekerja untuk membangun komputer kuantum. Perusahaan besar seperti IBM, Google, dan Microsoft mulai berinvestasi besar-besaran dalam teknologi ini. Dan perlahan-lahan komputer kuantum yang fungsional mulai terwujud. Hari ini komputer kuantum masih dalam tahap pengembangan awal dan belum bisa menggantikan komputer biasa. Namun penciptaannya membuka pintu menuju masa depan yang penuh kemungkinan, di mana kita mungkin bisa memecahkan masalah besar, seperti menemukan obat penyakit langka, memahami alam semesta, atau mengembangkan teknologi yang benar-benar baru. Jadi, manakah yang lebih powerful? Superkomputer atau komputer kuantum? Superkomputer dan komputer kuantum adalah dua raksasa dalam dunia komputasi, tetapi mereka punya kekuatan yang berbeda, ibarat superhero dengan kemampuan uniknya masing-masing. Superkomputer, sang pelari maraton. Superkomputer adalah komputer dengan ribuan hingga jutaan prosesor yang bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah dengan sangat cepat. Mereka seperti pelari maraton yang sangat kuat, bisa bekerja keras tanpa henti, mengolah data yang sangat besar seperti prediksi cuaca, simulasi ledakan bintang, atau penelitian obat-obatan. Superkomputer menggunakan bit 0 dan 1 seperti komputer biasa, hanya saja dengan jumlah besar dan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Kelebihan superkomputer adalah mereka stabil dan andal untuk banyak jenis tugas yang membutuhkan tenaga komputasi besar. Tetapi mereka tetap terbatas pada sistem 0 dan 1, sehingga tugas-tugas tertentu yang rumit seperti simulasi partikel di tingkat atom membutuhkan waktu yang lama. Di sisi lain, komputer kuantum bekerja dengan aturan fisika kuantum dan menggunakan qubit yang bisa berada di posisi 0 dan 1 secara sekaligus. Ini membuat komputer kuantum mampu memecahkan beberapa jenis masalah rumit jauh lebih cepat daripada superkomputer. Tugas seperti pemecahan enskripsi atau simulasi molekul bisa diselesaikan dalam hitungan detik dengan komputer kuantum, sementara superkomputer mungkin butuh ribuan tahun. Namun komputer kuantum sangat sensitif, seperti superhero yang sangat kuat tetapi juga sangat mudah terganggu. Saat ini mereka sulit dioperasikan dan belum bisa menggantikan superkomputer dalam banyak hal, karena mereka belum stabil dan hanya bekerja pada jenis tugas tertentu. Lalu manakah yang lebih powerful? Keduanya sebenarnya hebat di bidangnya masing-masing. Superkomputer sangat kuat untuk mengolah data besar dan simulasi yang membutuhkan stabilitas dan ketahanan tinggi. Sementara itu, komputer kuantum adalah bintang di dunia pemecahan masalah rumit yang sangat khusus dan sulit. Jadi superkomputer lebih kuat untuk masalah umum dan analisis data besar. Tetapi untuk masalah spesifik yang super rumit, seperti perhitungan kuantum atau pemodelan molekul, komputer kuantum adalah juaranya. Di masa depan, kita mungkin akan melihat mereka bekerja secara bersama-sama, dengan superkomputer menangani data besar dan komputer kuantum melakukan perhitungan spesifik. Jika itu terjadi, kita bisa mendapatkan kekuatan komputasi yang luar biasa yang akan mengubah dunia.